Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. وقال عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, hadirin hadirat, Bapak Ibu, adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepadanya atas semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita hingga sampai saat ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk beribadah kepadanya dan juga bisa mudah-mudahan memaksimalkan Ramadan yang kita hadapi saat ini. Yang mudah-mudahan semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, waktu subuh menjelang waktu syuruk ini, waktu yang diberkahi sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ini doa Nabi SAW untuk keberkahan untuk umatnya di pagi harinya. Dan insya Allah di pertemuan kita akan membahas seorang sahabat yang darinya kita belajar bagaimana menjadi seorang yang dermawan. Potret dari kedermawanan si fakir, sahabat Ulbah bin Zaid al-Harithi radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwatal iman, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, beliau adalah seorang sahabat. Apa arti dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keimanan tersebut. Karena kan kaidahnya 3, bertemu, beriman, meninggal dalam keadaan iman. Itulah sahabat. Karena banyak orang-orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi mereka tidak beriman. Ada juga orang-orang yang, tapi sedikit sih, ada orang yang dia setelah bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, malah berubah menjadi seorang yang murtad, seorang yang keluar dari Islam. Maka yang seperti itu juga tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Nabi adalah kaum yang sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya. 3 generasi terbaik, yaitu sahabat
tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti gaya hidup dan juga gaya beribadahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian Utbah bin Zaid ini adalah seorang masyarakat Ansar. Apa itu Ansar? Yaitu penduduk Madinah. Dari kata Ansar, dari kata Nasara, yang menolong. Penduduk Madinah yang beriman kepada Allah, yang menyambut dan menolong orang-orang muhajirin, itu orang-orang sahabat yang hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dan orang-orang Ansar itu terbagi menjadi dua, ada Aus dan Khazraj, dan beliau termasuk dari kabilah Aus. Nah, ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah, mungkin nama beliau tidak terlalu terkenal ya seperti sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali. Mereka adalah sahabat-sahabat yang banyak disebutkan. Sedangkan Utbah bin Zaid ini adalah seorang sahabat yang namanya mungkin hanya disebutkan dalam satu kisah, yaitu ketika terjadi perang Tabuk. Perang itu beliau disebutkan. Tapi kadang ya Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada orang-orang yang dia tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di makhluk langitnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, banyak orang-orang yang terkenal di bumi tetapi namanya tidak dikenal oleh penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga yang ketiga, ada orang yang terkenal di bumi dan juga terkenal di langit dengan kebaikan-kebaikannya. Seperti ya tadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman terkenal. Ya, orang yang beriman pasti mengenali mereka, dan juga para malaikat pun juga mengenali mereka. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza ahabba, jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dan disampaikan kepada Jibril, wahai Jibril, saya mencintai hambaku si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai hamba Allah tersebut. Maka setelah itu Jibril pun memanggil penduduk langit dan mengatakan, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintailah mereka. Maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Maka bagaimana posisi kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang dicintai dan dikenang dan diketahui oleh makhluk-makhluk langit, atau ternyata hanya sebatas hamba yang memang mungkin dikenal di dunia tetapi tidak dikenal di mereka? Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika itu ya di tahun 9 Hijriah, tepatnya di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, kurang lebih 1,5 bulan menuju Ramadan di tahun tersebut. Keadaan kota Madinah sedang sangat sulit, paceklik, panas, berkepanjangan. Ekonomi sedang sulit ketika itu, pergerakan pasar sedang sulit, karena memang sedang musim panas. Memang mungkin Madinah itu luar biasa ya. Kalau sedang dingin, dinginnya luar biasa. Kalau sedang panas, panasnya itu luar biasa. Itulah Madinah. Makanya kadang Madinah itu musim dinginnya luar biasa. Seperti ketika perang Khandaq, perang Parit, itu sedang musim dingin yang luar biasa ya. Nah, ketika kejadian ini, perang Tabuk ini, ketika itu sedang musim panas. Dan yang menambah lebih panas adalah perpolitikan. Karena kenapa? Perpolitikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu semakin panas karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdakwah ke luar negeri, istilahnya sudah mendakwahi raja-raja yang dikenal. Raja Romawi, Raja Persia, Raja Mesir, Raja Yaman, semuanya telah sampai surat Nabi kepada mereka, menambah panas dan juga menambah musuh-musuh Islam. Dan juga yang terdengar di para sahabat ketika itu adalah
akan datangnya kekuatan besar, yaitu Romawi yang akan datang ke Madinah dan ingin menghancurkan Madinah. Kenapa terdengar kabar tersebut? Karena orang-orang Romawi tidak puas dengan hasil peperangan pertama antara Arab dengan Romawi, yaitu yang dikenal dengan perang apa? Perang Mu'tah namanya, tahun 8 Hijriah di Yordania. Ketika itu pasukan yang dipimpin oleh beberapa jenderal kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan Romawi. Bayangkan, 3.000 melawan 200.000 pasukan. Satu berbanding berapa itu? Satu berbanding 70 kali ya. Satu orang melawan 70 orang kalau misalkan dirasiokan. Maka ternyata dalam perang tersebut, perang dahsyat tersebut, meskipun harus di sana ada jenderal-jenderal yang gugur seperti sahabat siapa? Ja'far bin Abi Thalib yang gugur dengan dua tangannya terputus terlebih dahulu, maka Nabi mengatakan beliau adalah seorang yang memiliki dua sayap di surga. Kemudian Zaid bin Harithah, ini adalah sahabat yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, gugur juga di sana. Kemudian Abdullah bin Rawahah. Tetapi ketika tiga jenderal ini gugur, akhirnya kepemimpinan diambil oleh Khalid bin Walid ketika itu, dan ternyata Khalid dengan taktiknya berhasil bertahan melawan gempuran 200.000 pasukan tersebut, dan Khalid pun perlahan mundur ke belakang, tetapi yang 200.000 ini pun tidak mengejar Khalid bin Walid. Maka orang Romawi di sini tidak puas, Heraklius tidak puas dengan hasil peperangan ini. Masa 200.000 pasukan kok nggak bisa menghancurkan 3.000 pasukan? Makanya karena ketidakpuasan ini pun akhirnya Romawi ingin menghimpun kekuatan besar, langsung datang ke kota Madinah menghancurkan Madinah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan seorang yang naif, beliau sudah menyebar mata-mata di mana-mana sehingga terdengar kabar tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Keadaan panas, politikan panas, ekonomi sulit. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu apa? Mengumandangkan jihad fi sabilillah. Jahidu fi sabilillah, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana keadaan ketika itu, Pak? Ramai antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika mereka diajak berperang, alasannya ada saja. Gitu. Makanya Allah abadikan ucapan-ucapan mereka dalam surat At-Taubah. Salah satunya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak salah satu tokoh munafik dan mengatakan, wahai fulan, bagaimana pendapatmu kalau kita berperang dengan orang-orang Romawi? Apa yang dia katakan? Dia mengatakan gini, ya Rasulullah, idzanni wala taftinni. Ya Rasulullah, izinkan saya tidak ikut perang, jangan engkau fitnah saya. Tidak ada orang yang lebih mudah terfitnah dengan seorang perempuan kecuali saya. Dan kalau saya pergi ke Romawi, bertemu dengan wanita cantik Romawi, saya takut saya terjerumus kepada perzinahan, kata dia. Maka itulah bagaimana orang munafik. Mereka mencari cara supaya pertama mengempos pasukan, kemudian yang kedua supaya tidak ikut dengan pasukan tersebut. Dan mereka pun mengatakan, la tanfiru fil har. Janganlah kita berperang di musim panas. Kenapa? Musuh negara superpower, keadaan kita sedang panas, dan ternyata perangnya pun di sebuah tempat yang sangat jauh ketika itu, yaitu di Tabuk. Tabuk itu jaraknya 700 km dari kota Madinah, tempat yang jauh. Gitu. Maka orang-orang munafik ini selalu mencari cara, mereka tidak mau ikut hadir dalam perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta istighfar, itu mengajak berjihad para sahabat, orang-orang yang beriman, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat tentang jihad fi sabilillah. Salah satunya Allah sebutkan dalam surat As-Saff, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil orang-orang beriman.
Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad dengan jiwa dan dengan harta-harta kalian. Kemudian juga surat At-Taubah. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli, apa transaksi jual beli tersebut? Allah membeli harta dan jiwa mereka dengan Allah gantikan untuk mereka surga. Apa yang terjadi? Ayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjihad fi sabilillah, membunuh dalam jihad tersebut atau terbunuh dalam medan tersebut. Maka ayat-ayat yang tentang jihad tersebut pun hadir kepada para sahabat, sehingga para sahabat ketika itu berbondong-bondong datang. Berbeda keadaannya dengan orang-orang munafik. Di setiap zaman ada orang-orang munafik, dan ketika itu terkumpullah pasukan yang banyak, sejumlah 30.000 pasukan. Pasukan ini adalah pasukan terbesar yang pernah dipimpin Rasulullah SAW. Bayangkan saja coba, kalau kita belajar sejarah ya, perang Badar, berapa pasukan Rasulullah SAW ketika itu? Cuman 300. Perang Uhud berapa? 700. Tetapi memang setiap tahun ada penambahan personil di sana. Kemudian ketika perang Khandaq misalnya berapa? Hanya 5.000, itu pun semua penduduk Madinah. Dan di sini 30.000 pasukan. Cuman masalahnya pasukan ada, tetapi ekonomi sedang sulit, perlu modal untuk berperang. Sedangkan negara yang dihadapi adalah negara superpower Romawi ketika itu. Maka modal diperlukan, kemudian juga cuaca sedang panas-panasnya, kemudian para sahabat ketika itu pun juga hanya datang dengan ala kadarnya saja. Artinya para sahabat diwajibkan minimalnya membawa peralatan sendiri, pedangnya gitu kan, atau bahkan yang punya kuda bawa kuda sendiri. Tapi luar biasanya ikhwatul iman ketika itu, karena minimnya persenjataan dan juga perbekalan, satu unta harus bergantian 18 orang ketika itu. Keadaan yang sangat sulit. Tetapi disinilah Nabi SAW ketika itu mengajak orang-orang dermawan dengan mengatakan apa? Man jahaza jaisyal usrah falahul jannah. Siapa yang mau berbagi, mendermakan hartanya untuk pasukan miskin ini, maka baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Nabi menyebutkan apa? Pasukan miskin. Ya pernah Nabi menyebutkan dengan istilah pasukan miskin dalam perang-perang yang lain. Di sini disebutkan apa? Jaisyul usrah, pasukan yang kesulitan ini. Maka siapa yang membantu pasukan miskin ini, maka baginya surganya Allah Subhanahu. Disinilah kisah beliau diselipkan. Ketika para sahabat mendengarkan hadis ini, maka apa yang terjadi? Berbondong-bondong sahabat ingin membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pertama kali datang dalam donasi ini siapa? Utsman bin Affan. Kita tahu siapa beliau itu. Utsman bin Affan adalah orang yang gaya beribadahnya salah satunya adalah dengan harta yang beliau punya. Di Madinah ketika itu banyak fasilitas-fasilitas yang dikuasai oleh orang Yahudi. Salah satunya sumur penting yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Yang sumur tersebut dijual kepada kaum muslimin. Siapa yang mau ngambil air maka dia harus bayar. Maka Nabi pun ketika itu mengajak dermawannya untuk membebaskan sumur tersebut. Maka akhirnya Utsman pun datang mencoba membeli sumur tersebut kepada orang Yahudi. Maka Yahudi mengatakan, tidak bisa, Utsman, ini padang pencaharian saya di sini, saya dapat uang banyak di sini. Maka Utsman pun dengan gaya bisnisnya, beliau mengatakan, kalau seperti itu, bagaimana kalau saya beli dengan harga sekian, cuma setengah sahamnya saja. Jadi saya punya setengah saham, engkau punya setengah saham. Maka ketika orang tersebut pun diperlihatkan uang cashnya, maka Yahudi pun tergiur. Maka akhirnya
disepakatilah sumur tersebut setengah milik Utsman, setengah milik orang Yahudi. Maka ketika giliran Utsman bin Affan, istilahnya satu hari Yahudi yang dijual, hari selanjutnya milik Utsman bin Affan. Ketika hari milik Utsman bin Affan, Utsman mengatakan kepada masyarakat Madinah, ambillah air di sini gratis semuanya. Maka masyarakat Madinah mengambil air untuk persediaan 2 hari ketika itu. Sehingga ketika jatahnya si Yahudi, orang-orang nggak datang membeli ketika itu. Maka keadaan pun terus berlanjut. Akhirnya si Yahudi mengatakan, Utsman, ente luar biasa. Kok jadi seperti ini bisnis saya? Maka akhirnya dia pun merelakan kembali setengahnya. Sudah beli lagi saham setengahnya. Akhirnya dibeli lagi oleh Utsman bin Affan. Setelah menjadi milik Utsman bin Affan, ketika itu Utsman mengatakan, sumur ini saya wakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah gaya ibadah dari siapa? Utsman bin Affan. Beliau dengan duitnya meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di perang itu, orang yang pertama kali datang untuk berinfak adalah Utsman bin Affan. Beliau membawa 1000 dinar cash langsung diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa 1000 dinar? 1 dinar sekarang kurang lebih 5-6 juta. Berarti kalau 1000 dinar 5 atau 6 miliar cash diberikan langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah gaya beliau. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Beliau infakkan 300 ekor unta dengan semua makanan dan perlengkapan yang ada di punggungnya. Karena beliau adalah seorang saudagar, ya, seorang pedagang yang bisnis besar. Maka ketika datang 300 unta beliau berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata datang lagi sampai 900 ekor unta diberikan ketika itu dalam ekspedisi perang ini, dan ditambah dengan 100 kuda perang. Maka totalnya mungkin 1000 dari hewan yang diinfakkan, diwakafkan, disedekahkan oleh Utsman bin Affan. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma dhurra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Tidak akan ada yang memadaratkan imannya Utsman bin Affan setelah apa yang beliau lakukan hari ini. Begitu bangganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Utsman bin Affan. Kemudian sahabat-sahabat yang lain. Di sini ada persaingan baik antara Umar bin Khattab. Mungkin Umar yang memiliki perasaan itu, ya. Kenapa? Ketika Nabi mengatakan perkataan ini, siapa yang memberi untuk pasukan miskin ini maka baginya surga, maka Umar bin Khattab mengatakan dalam dirinya, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa seperti itu? Karena pahala biasanya diborong oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pernah di waktu subuh, ya, di waktu subuh ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah? Kemudian sahabat mengatakan, siapa yang bersedekah ya Rasulullah? Di waktu subuh, gitu kan? Emang di waktu subuh ini ada orang bersedekah? Ternyata Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Kapan engkau bersedekah? Kata Abu Bakar As-Siddiq, tadi ketika keluar masjid saya membawa roti dengan anak saya, kemudian ada seseorang di tengah jalan, maka kami pun memberikan roti tersebut kepada orang tersebut. Maka Nabi pun bertanya lagi, siapa hari ini yang menjenguk orang yang sakit? Ya Rasulullah, ini waktu subuh, siapa yang menjenguk orang sakit di waktu subuh? Maka yang angkat tangan Abu Bakar lagi, Pak. Ditanya, emang siapa yang Anda jenguk, wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan apa? Kita mendengar sahabat kita Abdurrahman bin Auf sedang sakit. Maka sebelum datang ke masjid ini, saya pun mampir ke rumahnya untuk menjenguknya. Meskipun ya beliau sakit, tapi kita paham beliau sudah bangun, tetapi mungkin tidak bisa ke masjid. Maka saya pun menjenguk dia. Maka semua pahala diborong oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya di sini Umar itu mengatakan, saya akan kalahkan dia dalam hal ini sekarang. Maka dengan pedenya Umar bin Khattab membawa setengah kekayaannya, Pak. Bayangkan, setengah kekayaannya. Kalau Bapak punya tabungan di rumah misalnya, di ATM 100 juta, setengahnya berapa itu? 50 juta. Dengan percaya dirinya, saya bisa kalahkan Abu Bakar. Ketika
Umar bin Khattab datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Umar melihat Abu Bakar As-Siddiq datang membawa apa? Seluruh kekayaannya diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi menerima kekayaan Abu Bakar As-Siddiq ini, maka Nabi mengatakan, apa ini ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ini adalah semua tabungan dan apa yang saya miliki ya Rasulullah. Nabi pun mengaduk-aduknya. Dan Nabi pun takjub dengan sedekah yang banyak tersebut. Dan Nabi bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa yang dijawab oleh Abu Bakar Siddiq? Aku sisakan Allah dan Rasulnya di belakang mereka. Aku yakin Allah dan Rasulnya tidak akan, ataupun Allah tidak akan menelantarkan kami setelah kami berinfak di jalannya. Begitu yakinnya Abu Bakar As-Siddiq dengan apa yang beliau lakukan. Tetapi masalahnya gini Pak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain, ketika ada sahabat yang lain datang menginfakkan seluruh hartanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tolak, dan jangan. Tetapi anehnya untuk Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau menginfakkan seluruh hartanya, beliau terima atau tidak? Beliau terima, karena paham Abu Bakar ini ketika menginfakkan seluruh hartanya, dia tidak akan mengeluh setelahnya. Tapi kalau sahabat yang lain ada yang menginfakkan seluruh hartanya, beliau tolak. Jangan, bisa. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang ingin menghibahkan setengah kekayaannya, Nabi mengatakan tidak boleh. Ketika disebutkan sepertiga kekayaan ya Rasulullah, Nabi mengatakan sepertiga boleh, tetapi itu banyak sekali. Artinya apa? Disinilah Umar bin Khattab mengatakan apa? Demi Allah, la usabiquka abadan ya Abu Bakr. Demi Allah, kata Umar, saya tidak akan pernah bisa mengalahkan engkau wahai Abu Bakar dalam beramal. Itulah saking bangganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi pernah mengatakan apa? Tidak ada orang yang harta dan pertemanannya lebih bermanfaat untukku kecuali harta dan pertemanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Lebih luar biasanya beliau. Bahkan disebutkan dalam riwayat apa? Hadis sahih, hadis Bukhari, pernah terjadi kejadian ya, antara Abu Bakar dengan Umar, pernah punya ketegangan. Jadi pernah berantem, istilahnya bukan berantem fisik, bukan berantem cekcok mulut. Di sini Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar di sini posisinya yang salah, tetapi Abu Bakar mengangkat suaranya dan bahkan mungkin seperti memarahi Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tetapi Umar mengingatkan, Abu Bakar, ente yang salah, tetapi ente yang ngotot gitu kan. Akhirnya dinasehati, dan boleh seperti itu. Kemudian Abu Bakar pun berpikir, dan siapa manusia yang tidak melakukan kesalahan. Dan akhirnya Abu Bakar pun meminta maaf kepada Umar. Wahai Umar, maafkan saya, tadi sudah naik suaranya. Ternyata Umar mengatakan, karena di momentum itu, Umar mengatakan, saya tidak akan memaafkan wahai Abu Bakar. Akhirnya berpisahlah dua sahabat tersebut. Dengan apa? Dengan Umar yang marah, tidak mau memaafkan kesalahan Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun mencari Rasulullah SAW. Ketika itu, Nabi sedang bersama Abu Darda, sahabat yang lain, dan sahabat-sahabat yang lain juga. Tiba-tiba Abu Bakar pun datang dengan tergesa-gesa. Nabi melihat Abu Bakar dan mengatakan, "Naqalullahu sahibukum." Lihat, sahabat kalian Abu Bakar datang dengan tergesa-gesa. Maka ketika Abu Bakar datang menceritakan kisahnya tadi, ada sedikit cekcok dengan Umar. Umar tidak mau memaafkan. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Innallaha yaghfiruka ya Abu Bakar. Sesungguhnya Allah memaafkan engkau wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah memaafkan engkau, dan sesungguhnya Allah memaafkan engkau. 3 kali diucapkan kalimat tersebut. Ketika Umar bin Khattab mengetahui Abu Bakar ngadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Umar pun ketika itu datang, dan ternyata apa yang terjadi? Umar disambut oleh Nabi dengan wajah yang marah kepada beliau. Lihat, lafatin Umar bingung, wah ini kok suasananya kok gini gitu, ada apa ini? Akhirnya ketika itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, jangan perlakukan Umar seperti itu. Saya yang salah dalam kasus ini. Maka ternyata apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang hadir ketika itu? Beliau mengatakan apa? Sungguhnya ketika awal keislaman saya,
Ketika awal masa-masa Islam, saya menyuruh kalian kepada Allah. Ketika itu orang-orang memiliki keraguan dari apa yang saya sampaikan kepada mereka. Kecuali orang ini, Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada 0,1% pun istilahnya keraguan dalam hatinya. Dia benar-benar tunduk dan beriman kepada saya. Tidak ada orang yang harta dan pertemanannya itu bermanfaat untuk saya dan Islam kecuali pertemanan dan hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kata Abu Darda yang meriwayatkan hadis ini, setelah kejadian ini tidak ada lagi orang yang mau bertikai dan berselisih paham dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Begitu bangganya Nabi dengan beliau. Makanya lihat dalam perang Tabuk ini Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Dan sahabat-sahabat yang lain juga sama. Abdurrahman bin Auf datang, Thalhah bin Ubaidillah datang, kemudian juga Asim bin Ali datang. Bahkan ada sahabat yang hanya membawa segenggam kurma. Ada diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana istilahnya apa? Mereka berusaha untuk memberi dan mereka berusaha untuk mencari surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan apa yang Nabi sampaikan. Siapa yang memberi untuk pasukan miskin tersebut, maka baginya adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lihat bagaimana orang-orang munafik. Apa yang dilakukan oleh orang munafik? Orang munafik ini ketika melihat ada sahabat yang infaknya sedikit, mereka celaka. Infak segitu tuh mana? Kayak tadi sahabat yang cuma bawa segenggam kurma tadi, infak segitu, mana bermanfaat? Yang sedikit dicela, yang banyak dia katakan ini orang ria nih, ikhlas nih gitu kan. Itu orang munafik kan. Tetapi dirinya nggak berinfak dia. Makanya itulah orang-orang munafik selalu berusaha untuk apa? Mengempos pasukan dari belakang. Akhirnya semua pemandangan ini dilihat oleh sahabat Uqbah bin Zaid al-Harithi. Beliau melihat bagaimana interaksi, bagaimana transaksi. Orang-orang datang ke Madinah, ke kampung halamannya, mendirikan kemah dan tenda, terkumpul 30.000 pasukan. Bayangkan di Madinah ketika itu banyak pasukan. Kan beliau kan melihat sebagai masyarakat pribumi, melihat. Kemudian ketika Nabi mengatakan siapa yang memberi untuk pasukan ini maka baginya surga. Abu Bakar datang memberi surga, Umar datang, Utsman datang, kemudian Abdurrahman bin Auf datang, tetangganya datang, bahkan ada yang memberi hanya segenggam kurma dia berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demi meraih surga. Sedangkan dirinya beliau nggak punya apa-apa untuk diinfakkan ketika itu. Beliau bukan orang munafik. Beliau kalau memiliki sesuatu ketika itu, apapun itu beliau akan berikan, tetapi beliau enggak memiliki apa-apa ketika itu. Bahkan ketika Uqbah bin Zaid ini datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta izin untuk ikut berperang dalam perang Tabuk tersebut, qadarullah, Nabi ketika itu tidak menerima pasukan yang tidak memiliki apa-apa untuk dibawa, pedangkah satu misalnya. Maka ketika itu pun Uqbah bin Zaid ini pun ditolak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedih hati beliau. Kenapa sedih? Di saat teman-temannya, tetangganya mendapatkan surga, sedangkan dia sedangkan dia ditolak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya ya sudah. Uqbah bin Zaid al-Harithi pun ketika itu pulang ke rumah sedih dalam keadaan membawa kegagalan akhirat beliau istilahnya. Beliau sedih karena takut akhiratnya itu gagal. Di saat orang di zaman sekarang mereka sedih karena membawa kesedihan-kesedihan dunia. Pulang ke rumah mereka menangis karena gagal dunianya. Banyak kesedihan dunia. Tetapi Uqbah bin Zaid ini apa? Sedih karena takut gagal akhiratnya, ditolak Nabi Muhammad SAW. Maka Uqbah pun berusaha untuk tidur di malam tersebut, tapi apa daya, hatinya sedang gundah, takut tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau pun mencoba tidur menutup mata, beliau tidak bisa tidur. Akhirnya beliau pun berpikir, sudah saya salah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
di sebuah malam, di keheningan malam, seorang mukmin yang kalah dunianya, tidak memiliki apa-apa, bangun di malam tersebut, salat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mungkin ketika itu banyak orang-orang yang terlelap, asik, nyaman dengan tidur mereka. Di zaman sekarang mungkin asik, nyaman dengan asetnya, nyaman dengan apa yang dia miliki. Ada seorang muslim mukmin bangun di sepertiga malam untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ulbah pun akhirnya terbang, bukan terbangun, nggak bisa tidur beliau. Akhirnya beliau pun ketika itu pun sholat, melaksanakan sholat malam, dan akhirnya beliau pun ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang luar biasa. Doa yang mungkin kalau kita terjemahkan, beliau mengatakan apa? Ya Allah, Allahumma innaka qad amarta bil jihad wa raghibta fihi. Ya Allah, Engkau perintahkan kami berjihad fisabilillah, dan aku tidak memiliki apa-apa yang bisa aku bawa dalam berjihad tersebut, ya Allah. Dan Rasulmu mengatakan, siapa yang memberi bagi pasukan tersebut, maka baginya surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Talha di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, tetangga saya di surga, yang membawa segenggam kurma dia di surga, tetangga-tetangga saya di surga. Ya Allah, apakah karena kemiskinan yang saya miliki ini, apakah karena kepapaan yang saya miliki ini, kalahnya saya di dunia ini, membuat saya pun tidak berhak masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah. Demi Allah, kalau saya memiliki sesuatu hari ini, saya akan infakkan itu semuanya untuk-Mu demi meraih surga-Mu, ya Allah. Tapi tidak ada apa-apa yang saya berikan. Maka di tengah doa tersebut, doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim yang kalah di keheningan malam, tidak ada yang mendengar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Ulbah bin Zaid ini pun mengatakan apa? Ya Allah, ini saksikanlah pada malam hari ini, inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asabani fiha min malin aw jasadin aw 'aqdin. Saksikanlah pada malam hari ini, aku sedekahkan kehormatanku jika seandainya ada seorang muslim yang pernah menyakiti saya dalam urusan harta, jika seandainya ada seorang muslim yang pernah membuli saya, menyakiti saya dalam fisik saya, ataupun menjatuhkan kehormatan saya, maka saya maafkan semuanya malam hari ini untuk-Mu, ya Allah, demi meraih ridho-Mu, ya Allah. Maka seorang muslim tidak putus asa dengan apa yang terjadi. Mungkin di satu sisi dia kalah, tapi ternyata apa? Di sisi yang lain dia harus belajar untuk bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau lakukan ini Pak di malam tersebut. Maka setelah beliau mengeluhkan semua kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pun bisa tertidur sebentar. Ketika datang waktu subuh, seperti kebiasaannya para sahabat, mereka pun hadir berjamaah melaksanakan sholat subuh bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Nabi mengimami sholat, kemudian setelah salam, Nabi pun langsung berbalik dan mengatakan apa? Ainal mutasaddiq fi hadhil lailah. Mana orang yang tadi malam bersedekah? Bi shadaqatin maqbulatin indallah, dengan sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika itu para sahabat melihat Abu Bakar As-Siddiq, karena biasanya yang memborong pahala itu beliau. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, tidak, saya malah tidak sedekah. Maka Ulbah bin Zaid Al-Harith itu juga tidak merasa dirinya sedang bersedekah. Apa yang beliau sedekahkan? Hanya berusaha untuk mencari keridhaan Allah dengan cara apa? Memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Maka akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, "Kum ya Ulbah bin Zaid, wahai Ulbah bin Zaid, berdirilah." Ulbah bingung, kenapa ya Rasul saya berdiri? Para sahabat pun juga tercengang. Kenapa? Karena Ulbah bin Zaid di siang harinya ditolak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kok di subuhnya itu kok diberikan kabar gembira, gitu kan? Maka Ulbah pun mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan apa?
Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, absyir, berbahagialah wahai ulbah, karena sedekah yang engkau lakukan tadi malam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, bagaimana sahabat, orientasi sahabat miskin, mereka orientasinya semuanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan orientasi dunia, Pak. Maka setelah kejadian ini, maka Allah pun diizinkan oleh Nabi untuk berjihad dan diberikan persenjataan pribadi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat irinya para sahabat berhubungan dengan akhirat. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang menunjukkan itu. Salah satunya ketika orang-orang miskin sahabat mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Ya Rasulullah, orang-orang kaya mah enak ya Rasulullah. Enaknya kenapa? Ini orang miskin sahabat yang curhat. Kenapa? Mereka salat berjamaah di Masjid Nabawi sama seperti kita salat berjamaah di Masjid Nabawi. Istilahnya apa? Kesamaan amal. Kemudian apa? Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa seperti kita berpuasa Ramadan. Istilah di kewajiban ini juga mereka dapat pahala sama. Akan tetapi apa? Walahum fadlun min amwalin, tetapi mereka punya harta yang dengan harta tersebut apa? Yahujuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaquna. Dengan harta yang mereka miliki, mereka bisa haji, bisa umroh, bisa berjihad dengan hartanya, dan juga bisa bersedekah dengan hartanya. Itulah irinya para sahabat yang miskin. Kalau kita di zaman kita apa? Ente si enak lahir dengan takdir Allah jadi anak sultan, punya mobil, wajah ganteng, pergi kemana-mana mudah, jalan-jalan ke luar negeri, masya Allah, tabarakallah. Anak ditakdirkan lahir dalam keadaan yang kesulitan, kemana-mana pakai kendaraan online, jalan-jalan juga sama keluarga, paling ke komplek perumahan tetangga, kadang ditanyai satpam juga di sana, gitu kan. Kemudian ini, itulah irinya orang-orang di zaman sekarang, Pak. Irinya apa? Dunia tentunya. Tapi para sahabat, irinya apa? Akhirat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menenangkan sahabat-sahabat tersebut dengan mengatakan apa? Ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum ma sabaqakum. Maukah aku tunjukkan kepada engkau satu hal yang kalau engkau amalkan tersebut mudah-mudahan bisa mengejar ketertinggalan kalian dalam beramal. Apa itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah selesai sholat apa? Baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali, rutinkan itu, maka mudah-mudahan kalian bisa mengejar ketertinggalan amal dari mereka. Maka sahabat-sahabat miskin ini pun bahagia, dia senang, saya punya amalan ini. Ternyata setelah mereka mengamalkan amalan ini, orang-orang kaya sahabat mendengarkan hadis ini dan mengamalkan juga, saudara. Ketika mereka mengamalkan hadis tersebut juga, orang-orang miskin ini pun mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi dan mengatakan apa? Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mislahu. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya mengetahui hadis ini dan mereka pun melakukan seperti apa yang kami lakukan. Lah, sama lagi dong ya Rasulullah. Mereka puasa Ramadan sama seperti kita puasa Ramadan. Mereka salat berjamaah sama seperti kita salat berjamaah. Mereka mengamalkan hadis ini sebagaimana kita pun mengamalkan hadis ini, gitu kan. Tapi ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk apa? Membuat mereka beriman kepada takdirnya Allah dengan mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Harta adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya sudahlah, jangan iri kepada mereka. Mereka punya harta karena Allah berikan harta kepada mereka.
maka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tapi pelajarannya apa kan? Ya bagaimana pelajarannya? Orientasi para sahabat, mereka semuanya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, materi yang kita miliki memang lezat dan nikmat, Pak. Kita pun juga dalam mencari materi tersebut, harta tersebut kadang harus bercucuran keringat, banting tulang, peras keringat. Bahkan ada orang-orang yang dengan harta mereka menghalalkan cara-caranya meskipun bertentangan dengan kaidah-kaidah agama kita, tidak peduli dengan itu. Yang penting perut kenyang, syahwat terpenuhi. Maka mereka pun menabrak, bahkan disebabkan karena harta. Banyak orang-orang yang tali hubungannya baik menjadi buruk karena harta, adik kakak menjadi berantem karena warisan, dan banyak itulah harta. Bahkan orang-orang yang tidak beriman menjadikan harta sebagai barometer kemuliaan dan kehinaan seseorang. Allah menyebutkan dalam surat apa? Al-Fajr. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Sesungguhnya manusia ketika diberikan nikmat kepadanya dengan harta yang melimpah, maka dia mengatakan, Rabbku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Akan tetapi ketika Allah sempitkan hartanya, Allah kurangi sedikit hartanya, maka dia mengatakan sesungguhnya Rabbku telah menghinakanku. Maka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang lemah imannya, menjadikan kemuliaan dan kehinaan seseorang itu ada dalam harta yang dimilikinya, Pak. Dan itu pun yang terjadi dengan kita. Kadang kita ketika menyambut orang berduit dengan menyambut orang miskin, apakah sama atau tidak, Pak? Bapak buat walimah mengundang orang, ketika yang datang Pak pejabat, apa yang kita lakukan? Kita sambut dia, bahkan mungkin disiapkan pelangnya, ketika selamat datang Bapak Fulan, bahkan disiapkan karpet merahnya, dipersilakan tempat duduknya. Itulah yang kita lakukan. Sedangkan ketika yang datang orang miskin, apa yang terjadi? Apakah kita sambut? Apakah kita muliakan dia? Itulah. Karena barometer kemuliaan dan kehinaan orang-orang adalah dengan harta. Dan harta adalah sesuatu yang paling dicintai oleh manusia. Maka Nabi mengatakan apa? Maaf, dalam sebuah firman Allah, ayat Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya kalian sangat mencintai harta. Surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian sangat dan sangat mencintai harta. Tapi pahami, Pak, bahwa kelebihan harta, kurangnya harta, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat apa? Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kemudahan-kemudahan, dengan kesulitan-kesulitan, semuanya adalah ujian. Punya harta ujian, sedikit harta adalah ujian, tetapi Nabi mengatakan, ittala'tul jannah, saya pernah melihat surga, diperlihatkan surga, fara'aitu aktsara ahlihal fuqara, dan kebanyakan penduduk surga itu adalah orang-orang fakirnya. Maka pertanyaannya, bapak-bapak yang hadir di sini, ibu-ibu, pengen jadi orang miskin atau jadi orang kaya? Tapi Nabi mengatakan kebanyakan penduduk surga orang miskin. Masya Allah. Tapi orang kaya ya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya yang salah itu bukan hartanya, tetapi orang yang memegang hartanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa menjadi orang yang kaya selama dia itu bertakwa kepada Allah. Karena kalau orang bertakwa memegang harta, dia akan paham bahwa harta itu titipan Allah dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan kalau orang-orang yang fasik, orang-orang pelaku maksiat, ketika diberikan harta, apa yang dia lakukan? Berfoya-foya dan mengumbar syahwatnya. Yang penting syahwatnya kenyang,
maka dia pun tidak sedikit mengeluarkan harta demi syahwat dan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ingat, yang salah bukan hartanya, yang salah adalah orang yang memegang hartanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil sahabat Amr bin As, dipanggil oleh Amr. Amr bin As pun datang dan Nabi pun mengatakan, wahai Amr, saya akan jadikan engkau seorang jenderal perang. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan di atas kepemimpinanmu, dan saya sangat berharap bisa memberikan harta rampasan yang banyak kepadamu, wahai Amr. Maka Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta. Saya masuk Islam karena cinta dengan Islam. Saya masuk Islam karena saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan karena harta. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Nikmal mal, sebaik-baiknya harta adalah harta yang dipegang oleh orang yang saleh. Maka itulah harta, hakikat harta kita ya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta yang kita miliki. Di Ramadan mumpung sedang baik-baiknya keimanan kita, kalau ada keinginan, jangan kalau paksakan infakkan harta-harta kita mumpung sedang baik-baiknya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Harta itu kan cuma 3 ya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali wa mali. Anak Adam mengatakan hartaku, hartaku. Ya, mereka selalu apa-apa yang dibicarakan harta. Makanya lihat generasi-generasi zaman sekarang ya. Kalau nggak dibicarakan gadget, memperlihatkan gadgetnya anak muda. Ada orang punya gadget iPhone lebih bangga daripada Android misalnya. Memperlihatkan lagi apa? Kendaraannya. Anak SMA datang membawa motor lebih terhormat dan mulia daripada yang dianterin. Kadang seperti itu. Kemudian apa lagi? Syahwat ya, perempuan. Ketika anak muda punya pacar luar biasa dibandingkan dengan orang yang tidak. Itulah ketika kita ngobrol pun juga biasanya ujung-ujungnya kepada harta. Pulang ke rumah, mudik ke kampung, biasanya kadang yang diobrolkan adalah si fulan baru kaya, si fulan ini belum punya apa-apa, keluarga ketika kumpul udah punya apa, udah pernah nikah, pokoknya biasanya merujuk kepada harta. Pernah nggak kita ngobrol-ngobrol, duduk-duduk yang diomongkan keimanan, akhirat, surga, neraka, pernah nggak seperti itu? Ya, rata-rata semuanya dunia dan dunia. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan apa? Yaqulu ibnu Adam mali wa mali. Anak Adam selalu mengatakan hartaku, hartaku, yang diomongin duit lagi, diomongin dunia lagi, materi lagi. Tetapi kata Nabi SAW, wa hal laka min malika, sesungguhnya hartamu itu 3. Apa yang pertama? Ma akalta fa'afnaid, apa yang engkau makan dan yang kau makan tersebut akan menjadi kotoran. Sejatinya yang namanya harta adalah sesuatu yang kita rasakan kemanfaatannya. Itulah harta. Kita punya tabungan di ATM, di banking 100 juta, 200 juta. Itu harta kita bukan? Memang ya harta kan kita, atas nama kita bisa menggunakannya. Cuman ketika belum digunakan, sebelumnya belum menjadi real harta kita. Tiba-tiba meninggal gimana coba? Punya siapa? Punya orang sudah. Tapi yang namanya harta itu sesuatu yang kita rasakan nikmatnya. Punya harta, pengen beli makan ini bisa, geprek, ayo, soto, ayo, gitu kan. Kemudian apalagi dengan semua makanan dari barat sampai timur, makanan dari barat sampai timur, cuma semahal apapun makanan yang kita beli, senikmat apapun makanan yang kita beli, hasilnya akan menjadi apa? Kotoran. Apakah semua jerih payah kita yang kita banting tulang peras keringat hanya akan kita jadikan kotor semuanya? Itu yang pertama ya. Yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harta itu apa yang kau kenakan. Kita punya harta, pengen beli baju bisa. Kita pun memakai bajunya, kita sudah memanfaatkan harta ini. Kita punya baju, alhamdulillah. Pengen beli sepatu, bisa kebeli. Pengen beli mobil, bisa. Pengen beli apa? Jam tangan, kita pakai jam tangannya.
Kita pengen beli rumah, rumah kita tempati, tidur di sana nyaman, tidak kepanasan, tidak kedinginan. Itu baru kita menikmati harta, Pak. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kau kenakan tersebut akan menjadi apa? Jadi usang. Sepatu lama kelamaan akan menjadi rusak, baju lama kelamaan menjadi rusak, motor lama kelamaan, mobil lama kelamaan, kijang super di tahun itu prima, diidam-idamkan. Sekarang menjadi apa? Mungkin menjadi antik atau mungkin sudah tidak dipakai orang lagi, Pak. Lama kelamaan besi-besi yang kokoh itu, yang dulunya kokoh, lama kelamaan akan menjadi apa? Karat dan akan menjadi tumbang, Pak. Itulah kehidupan kita. Maka Nabi mengatakan, dan yang ketiga yang namanya harta itu apa? Apa yang kita sedekahkan, dan itulah yang akan kekal, yang akan tersimpan, tidak menjadi kotoran, tidak menjadi rusak, dan itulah yang akan menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pahamilah hakikat harta tersebut. Maka mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya, enggak. Bukan seperti itu, Pak. Yang disalahkan jangan hartanya, tetapi orang yang memegang hartanya. Tapi memang dalam riwayat disebutkan apa? Bahwa orang-orang kaya itu masuk surganya telat setengah hari, Pak. Kan satu hari di akhirat berapa tahun? Berarti kalau setengah hari berapa tahun? 500 tahun. Memang ada dua riwayat. Riwayat yang pertama setengah hari, riwayat yang kedua adalah 40 tahun. Cuma riwayat yang kedua ini adalah 40 tahun untuk orang miskinnya sahabat. Jadi orang fuqaraul muhajirin gitu kan. Jadi orang kayanya para sahabat dengan apa? Orang miskinnya para sahabat masuk surganya telat 40 hari. Artinya orang kayanya telat 40 hari. Tapi dalam hadis yang lain telat setengah hari, artinya 500 tahun ya. Artinya kok ada perbedaan di sini? Para ulama mengatakan ada perbedaan sesuai dengan apa? Dengan keadaan imannya masing-masing. Kalau yang diaudit misalnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka mungkin tidak ada jeda perbedaan waktu langsung ke surga. Tapi kalau yang diaudit orang-orang kaya yang lain, maka bisa saja memang masuk surganya telah dia kalau lolos dalam auditannya. Karena gini logikanya, ada orang ujian dengan 10 soal, dengan orang ujian 100 soal. Kira-kira yang cepat yang mana selesai, Pak? 10 soal. Orang miskin, mungkin dari awal dia balik sampai dia meninggal dunia, mungkin kekayaannya kalau dihitung mungkin 500 juta misalnya. Dari mulai dia balik, dia bisa punya ini, punya itu, sampai dia meninggal dunia, mungkin maka Allah pun akan audit 500 jutanya, pakai untuk apa? Dikemanakan, dari mana? Dengan orang kaya yang punya duit sampai bermiliar-miliar dengan triliun-triliun, kira-kira mana yang lebih lama di auditnya, Pak? Ya gitu. Makanya nanti pada hari kiamat ketika hisab itu ketat, kemungkinan orang tidak selamat. Tapi kalau hisab itu sebatas diperlihatkan ini amalanmu, ini keburukanmu, biasanya seperti itu selamat. Tapi kalau ketat ditanya, Nabi mengatakan hadis yang terakhir, Pak, bahwa la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Bahwa manusia tidak akan selamat nanti pada hari kiamat kecuali setelah lolos dari 4 auditan, 4 pertanyaan. Apa? Umurnya digunakan untuk apa umurnya? Badannya digunakan untuk apa badannya? Masa primanya, masa kuatnya digunakan untuk apa? Yang ketiga, ilmu yang dia miliki dipakai atau tidak? Dan yang keempat, hartanya. Dari mana dia mendapatkan harta, dikemanakan harta tersebut, semuanya akan diaudit, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat bagaimana sejarah para sahabat, orang-orang miskin sahabat, orang-orang kaya sahabat, orientasinya adalah bagaimana cara meraih keridhaan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Bisawab, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mau dibukakan maaf yang selebar-lebarnya. Tadi siapa nama sahabatnya, Pak? Sahabat yang bersedekah dengan kehormatannya siapa? Ulbah bin Zaid al-Harithi radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, silakan jika ada hal yang ingin ditanyakan.
Ustaz, bagaimana urutan bersedekah dot, terutama di masa-masa 10 hari terakhir Ramadan ini? Urutan sedekah yang paling afdol ya. Maksudnya kita memberi kepada siapa gitu? Jadi apakah kepada fakir, apakah miskin, apakah yatim, apakah keluarga? Sebetulnya ini kembali kepada apa namanya keperluan orang-orang di sekitar kita ya. Karena pertama yang paling penting yang harus kita penuhi adalah kebutuhan keluarga kita. Yang wajib adalah keluarga dulu. Infak keluarga, nafkah keluarga itu yang paling wajib. Dan yang paling wajib kita nafkahi siapa? Anak istri kita. Setelah anak istri, baru orang tua. Nah kalau sudah terpenuhi yang sebelah sini, maka melebar keluar dengan orang-orang yang fakir di sekitar kita. Jangan jauh, Pak. Jangan kadang infakkan ke tempat yang jauh. Sebetulnya orang-orang fakir yang di sekitar kita lebih berhak dibandingkan dengan orang fakir yang jauh di sana. Jadi walau alam, kalau siapa yang lebih berhak, tentu orang fakir di sekitar kita. Orang fakir ini banyak. Ada orang fakir, miskin, yatim. Yang penting di sekitar kita. Dan kalau mau melihat mana yang paling misalnya, yang paling tinggi pahalanya, mungkin yatim lebih tinggi pahalanya dibandingkan dengan yang lainnya. Karena kalau yang namanya miskin masih punya penghasilan tetapi tidak mencukupi kewajibannya. Kalau yatim, anak-anak yatim dari mana dia mendapatkan sesuatu? Ayahnya sudah tidak ada, ibunya berjuang mungkin serabutan Allah alam. Tapi sebetulnya kepada yatim, fakir, miskin semuanya memiliki keutamaannya masing-masing. Cuma kalau secara tekstual yang paling Allah alam. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ada lagi Pak? Baik, nah, kalau tidak, silakan. Sedekah Jumat itu tidak ada amalan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, cuman disebutkan dalam bukan riwayat pendapatnya Ibnu Qayyim ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa sedekah Jumat itu tidak apa-apa. Gitu. Kalau kita melihat prakteknya para sahabat yang ada, para sahabat mengkhususkan sedekah di hari Jumat, cuman kalau mengambil pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan diperbolehkan untuk bersedekah di hari Jumat. Karena hari Jumat adalah waktu yang paling mulia dalam satu pekan, sehingga kita maksimalkan waktu mulia tersebut dengan berinfak di sana. Jadi kalau ditanya ada khilafiyah di sana, perbedaan pendapat itu. Orang-orangnya mengemis gitu. Pengemis antri makanan. Oh. Caranya. Allah alam sih Pak. Mungkin apa ya? Ketika cara yang dipraktekkan ketika Jumat Berkah ini mungkin yang terlihat seperti kaum muslimin itu lemah gitu dengan apa yang dilakukan. Wallahu alam sih Pak. Karena yang namanya orang miskin seperti itu karakternya. Jadi mereka akan memanfaatkan momentum hari Jumat. Yang sedihnya itu mereka minta Jumat berkahnya tetapi Jumatannya enggak gitu. Itu sedihnya itu kayak gitu. Makanya sedekah itu paling afdol diberikan kepada yang bertakwa. Miskin yang bertakwa. Kalau miskin yang enggak bertakwa, jangan dulu itu. Maka harta kita paling afdol dimanfaatkan oleh miskin yang bertakwa. Kalau miskinnya kelihatannya akhiratnya nggak bagus, gitu kan. Maka kalau melihat afdoliyahnya, Pak ya, meskipun kalau kesananya sisa, apalagi kalau ada niat dakwah. Kalau ada niat dakwah, ini orang miskin gak salah, saya kasih mudah-mudahan dekat, bisa nanti saya masuk apa boleh, gitu kan.
Cuman hukum urutannya orang yang miskin yang paling bertakwa yang memang yang dikedepankan. Walau alam bisawab. Kadang yang namanya sedekah itu bagus, tapi kadang ketika kita meminta sedekahnya seperti seorang pengemis, maka itu pun juga kurang bagus ya. Seperti orang-orang yang meminta untuk ya sedekah itu, dia minta masuk ke caranya salah. Walau alam bisawab. Nah, ada lagi Pak? Nah, jika tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.